Kita akan mendengarkan ya dan membaca firman Tuhan. Melanjutkan sekarang sudah di Ulangan 32 ayat 44 ya. Kemarin kita sudah membaca tentang nyanyian Musa. Ya, Musa menyanyikan nyanyian bagi bangsa itu yang itu merupakan adalah kisah perjalanan bangsa Israel. Dan sekarang Ulangan 32 ayat 44, nasihat Musa yang terakhir judul perikopnya. Lalu datanglah Musa bersama-sama Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi Musa ya memperingatkan kepada bangsa itu dan mendesak bangsa itu untuk terus mengingatkan firman Tuhan dan mengajarkan firman itu kepada anak-anak mereka bangsa Israel. Iya, jadi kita mau lihat di sini saudara. Iya, setiap hari pun Alkitab ada dalam rumah kita, tetapi apakah Alkitab itu kita baca dan kita ajarkan kepada anak-anak kita atau cuma menjadi pajangan di rak buku? Itu persoalan. Sebelum Musa ya mengembuskan nafas yang terakhir, dia terus memperingatkan bangsa Israel untuk mereka mengajarkan hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan kepada anak cucu mereka. Ya, karena itu adalah hal yang terpenting agar bangsa itu menemukan hikmat ya dan tuntunan Tuhan dari setiap hukum-hukum Tuhan. Mari juga ini menjadi peringatan bagi kita semua saudara, ajarkan firman Tuhan kepada anak cucu kita agar mereka juga melakukannya dalam hidup mereka ya, dan juga akan turun terus kepada keturunan yang berikutnya. Mari kita mengajarkan setiap orang yang kita temui untuk sungguh-sungguh taat dan melakukan firman Tuhan terutama dalam keluarga kita. Ayat 47, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, kata Musa ya. Ini bukan perkataan hampa, hukum Taurat ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Ya, tetapi ini adalah hal yang sangat penting, kata Musa. Ya, perkataan ini itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Musa berkata seluruh hukum Taurat, ya ini bukan perkataan hampa yang kosong, tetapi ini adalah satu perkataan yang penting dan dikatakan itulah hidupmu. Ya, firman Tuhan itulah hidup kita, kata Musa ya. Perkataan inilah yang akan menentukan dikatakan lanjut umurmu di tanah yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Ya, dengan kata lain penting sekali kita ini menuruti firman Tuhan dimanapun kita berada. Karena inilah hidup kita. Ya, percuma kita hidup kalau kita gak menuruti firman Tuhan saudara ya. Jadi Musa mengingatkan berulang kali kepada bangsa ini untuk mereka itu sungguh-sungguh melakukan, bahkan mengajarkan firman itu kepada anak cucu mereka. Ayat 48, judul perikopnya di sana, ajal Musa mendekat. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya.
Ayat 50, kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kita tahu bersama, sekalipun Musa memohon kepada Allah untuk dia dapat masuk ke tanah perjanjian, tapi Tuhan tidak bisa mengabulkan permintaannya itu. Sampai di akhir hayat, Musa hanya diizinkan melihat tanah Kanaan. Dan seumur hidupnya Musa tidak pernah diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Karena kesalahan ketika Tuhan memerintahkan dia untuk perintahkan kepada gunung batu keluarkan air. Tapi Musa memukul gunung batu itu karena dia emosi kepada orang Israel. Dan itu menjadi sebuah kesalahan fatal di hadapan Tuhan karena Musa tidak menurut firman Tuhan dan akhirnya dia dihukum dengan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan hanya menyuruh dia naik dan melihat dari atas gunung Nebo, dan dia mati di sana dan dikumpulkan saudara kepada kaum leluhurnya. Dan dikatakan ayat 51, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba, di Kades di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ya, saudara yang pernah pergi ke Gunung Nebo, kita yang sudah pernah melihat bagaimana dari sana Musa hanya diizinkan melihat tanah perjanjian yang dijanjikan Allah. Tapi dia seumur hidupnya tidak pernah diizinkan masuk. Tapi Musa tetap setia. Dia melakukan tugasnya sampai pada akhir hayatnya. Banyak orang akan berkata, saya udah gak mau lagi melayani Tuhan. Buktinya saya meminta sesuatu tapi Tuhan gak kabulkan. Adalah sebuah kerinduan bagi setiap bangsa itu untuk melihat tanah perjanjian. Kita juga bayangkan pasti kerinduan hati Musa sangat besar untuk bisa masuk ke tanah itu. Tapi sayang ketika Tuhan berkata tidak, maka tidak untuk selamanya. Tapi Musa tidak kecewa, dia tidak tawar hati. Dia tetap melakukan tugasnya sampai pada akhir hayatnya. Saudara, biar kita belajar sesuatu dari Musa. Apakah doa-doa kita belum dijawab? Apakah pengharapan kita untuk melihat janji Tuhan, sesuatu bahkan yang kita rindukan belum Tuhan jawab? Jangan pernah tawar hati, biarlah sama seperti Musa. Sampai di akhir hayatnya, Musa melakukan tugasnya dengan setia, membawa bangsa itu untuk masuk ke tanah perjanjian. Walaupun dia berhenti tepat di depan negeri yang Tuhan janjikan bagi bangsa itu. Tetapi Musa melakukan semua perintah Tuhan. Kita semua pernah berbuat kesalahan. Tetapi mari kita akhiri dengan yang terbaik. Finish well. Selesaikan sampai akhir. Mungkin kita semua pernah berbuat salah dan harus menanggung setiap konsekuensi dari dosa. Kita mungkin pernah mengambil keputusan yang salah. Kita pernah memutuskan sesuatu yang salah. Tapi setidaknya mari kita mengakhirinya dengan baik. Sama seperti Musa yang mengakhiri setiap tugasnya dengan baik. Biar kita juga semua didapati Tuhan sampai kita mati satu saat nanti. Bayangkan indah. Tuhan bilang, kamu naik ke atas gunung Nebo Musa. Lalu kamu lihat semua negeri yang akan aku berikan kepada umatku bangsa Israel. Dan setelah itu kamu akan mati di gunung itu. Indah Musa tahu ajalnya. Kematian bagi orang-orang percaya adalah sesuatu yang indah. Kita tidak perlu takut. Sama seperti Musa, dia menghadapi semuanya, mengakhiri dan menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Demikian juga Tuhan mau kita semua saudara melakukan pertandingan iman kita sampai selesai. Dan kita dinyatakan sebagai orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau renungkan firman ini.
Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sudah di Ulangan pasal 33 ya saudara. Di situ tentang ya berkat Musa kepada suku-suku Israel. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Ya, jadi sebelum Musa mati dia meninggalkan berkat bagi suku-suku Israel. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus di sebelah kanannya. Tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus di dalam tangan mula mereka, pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ya, dikatakan di sana Musa telah memerintahkan hukum Taurat, ayat yang keempat. Ya, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, ya, suatu milik bagi jemaah. Ya, dikatakan di sana, ya, bagi jemaah Yakub, ya, ia menjadi raja di Yesyusrun, ya. Kalau kita lihat di sini, saudara, ya, ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama, ya, biarlah Ruben hidup dan jangan mati, ya, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Dan inilah tentang Yehuda, katanya, dengarlah, ya Tuhan, suara Yehuda, dan bawalah dia kepada bangsanya. Ya, berjuanglah baginya demi tanganmu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Jadi sebelum mati Musa itu mengucapkan berkat bagi suku-suku Israel. Ya, Musa berkata, ya Tuhan itu telah datang dari Sinai, dia terbit seperti terang, ya, bagi orang-orangnya yang kudus, ya, bagi umat kepunyaannya. Ya, sungguh dikatakan Tuhan tuh mengasihi umatnya, semua orang yang kudus di dalam tangan mula mereka. Saudara, ya Tuhan tuh mengasihi semua orang-orang yang mau hidup kudus. Bukan hanya semua orang, tetapi Musa menegaskan di situ orang-orang yang mau hidup kudus. Orang-orang yang mau berjuang ya bagi Tuhan, orang-orang yang mau ya menegakkan hidup dalam kebenaran, yang mau mencari Tuhan. Ya, sebab Tuhan itu ya baik bagi orang-orang yang kudus. Ya, dan sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus dalam tanganmu, mereka pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Orang-orang kudus itu dijamin hidupnya dalam tangan Tuhan, dan di bawah kaki Tuhan mereka duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada upah bagi orang-orang yang mau hidup benar. Ada upah bagi orang-orang yang mau hidup kudus. Ya, dan Musa menyampaikan di sini, saudara. Ya, nyanyian dan ucapan berkat bagi suku-suku. Ya, bagi suku Yakub, ya dikatakan, ya bagi Ruben, dia berfirman, bagi Yehuda, dan sekarang ayat yang ke-8 bagi Lewi, tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang-orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya, dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan
kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia sehingga mereka tidak dapat bangkit. Ya, jadi Musa mengucapkan berkat-berkat bagi suku-suku. Perhatikan saudara, perbedaan berkat yang Allah berikan kepada setiap suku bangsa. Ya, kepada yang satu Allah memberikan tanah yang terbaik. Kepada yang lain Tuhan memberikan kekuatan. Kepada yang lain Tuhan memberikan keamanan. Ya, namun seringkali kita ini melihat seorang dengan berkat tertentu, lalu kita berpikir, wah Tuhan itu pasti lebih mengasihi dia. Buktinya Tuhan memberikan dia berkat, ya sukses dalam keuangan. Kita lupa padahal kita diberikan berkat kesehatan. Ya, Tuhan sudah menakar berkat kita tuh masing-masing. Ya, ada orang yang diberikan berkat keuangan, dia sukses dalam hal keuangan sehingga hidupnya itu juga boleh bermanfaat bagi banyak orang. Tapi ada orang yang mungkin dia nggak kaya raya secara keuangan, tapi diberikan sehat, ya, diberikan kesehatan, kekuatan. Ada yang ya mungkin ya dia ada sakit, tapi dia melihat ya anak cucunya baik, keluarganya baik, itu juga semua berkat-berkat Tuhan. Jadi setiap suku diberi berkat yang berbeda-beda. Ya, dikatakan tadi kalau kita lihat Musa berkata tentang Yehuda, ya Yehuda itu memang ya dia tidak akan menjadi besar. Ya, ya memang hanya sedikit jumlahnya, tapi Tuhan akan menjadi penolong ketika dia melawan musuh-musuhnya. Ya, bagi Lewi juga dikatakan Tuhan yang akan menyertai. Ayat ke-12 tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Ya, jadi jangan pernah iri dengan berkat orang lain. Ya, mungkin apa yang ada pada kita tidak ada pada mereka, sebaliknya. Apa yang ada pada mereka tidak kita miliki. Jadi setiap kita bersyukur dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan ya masing-masing buat kita. Iya, jadi Tuhan memberikan kepada masing-masing suku talenta, karunia. Ya, jangan iri kepada orang yang diberikan. Mungkin kita merasa kok saya nggak seperti dia nggak seperti saya, ya. Jadi Tuhan itu memberi semua yang terbaik kepada masing-masing orang demi satu tujuannya yaitu untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk kita saling memperlengkapi. Ya, tentang Yusuf di sana ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, ya, dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawah. Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari dan dengan yang terbaik dari yang ya ditumbuhkan bulan. Dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri, biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa. Seluruh bumi dari ujung ke ujung itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Ya, jadi kita melihat di sini, saudara, Tuhan memberikan keputusannya, berkatnya kepada siapa ia akan memberikan. Ya, bagian kita adalah terus kejar perkenanan Tuhan, ya sampai kita boleh melihat Tuhan menggenapi seluruh rencananya atas hidup kita. Kita lanjut sekarang ya ayat yang ke-18. Tentang Sebulon ia berkata, bersukarialah hai Sebulon
atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Ayat 19, bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung, di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam dalam pasir. Ya, kita lihat kemarin saudara, ya Allah itu ya memberikan kepada setiap suku masing-masing bagian. Ya, bahkan kemarin kita sudah membaca Tuhan memberikan ya kepada suku-suku Yusuf ya berbeda-beda, dan kepada Sebulon dikatakan ya berbahagialah akan ya perjalananmu, dan engkau juga Isakar berbahagia akan kemah-kemahmu, sebab bangsa-bangsa akan dipanggil datang kepadamu, ya bahkan gunung-gunung diberikan berkat harta yang tersimpan di dalam pasir, kata firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-20 tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Ya, saudara, ya kita lihat di sini orang-orang dari suku Gad menerima bagian yang terbaik, dikatakan dari tanah baru itu, ya karena mereka mentaati Allah dengan menghukum musuh-musuh jahat bangsa Israel, orang-orang yang tidak takut Tuhan. Hukuman tidak menyenangkan, ya memang baik bagi ya yang memberi maupun yang menerimanya. Tetapi itu merupakan bagian yang diperlukan untuk pertumbuhan ya dan demi keteraturan. Bila kita berada dalam posisi yang kadang-kadang menuntut kita untuk mengoreksi orang atau memberi penghukuman, ya maka jangan mundur dari memenuhi tugas kita. Pahamilah bahwa memang disiplin ya yang realita itu penting bagi perkembangan karakter. Ya, dan kita percaya bahwa ya Gad dipelihara Tuhan, diberikan bagian yang terbaik dari tanah yang sudah Tuhan janjikan, karena memang mereka menerapkan, dikatakan di sana, ya terpujilah ya dia yang memberi kelapangan kepada Gad, seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ya, ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Iya, jadi suku Gad diberi yang terbaik karena mereka bukan hanya menjalankan kebenaran Tuhan, tetapi juga ya penghukuman-penghukumannya. Mereka menghukum orang-orang yang Tuhan suruh hukum, bangsa-bangsa yang tidak takut Tuhan, kafir. Ya ketika Tuhan suruh menghukum, mereka juga berperang melawan orang-orang yang tidak takut Tuhan, dan mereka menjalankan kebenaran Tuhan dan penghukumannya, saudara. Dan Tuhan memperhitungkan itu. Tentang Dan ia berkata, 22, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Miliklah Tasik dan wilayah sebelah selatan. 24 tentang Asyer ia berkata, diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki, ya biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yusrun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan. Jadi saudara, kita melihat di sini ya Tuhan ya memberkati bangsa-bangsa, ya suku-suku dikatakan di sana. Ya, dia memberkati. Musa menyatakan berkat-berkat setiap suku. Ya, bahkan dikatakan tentang Naftali, ya kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Tentang Asyer,
Diberkatilah Asyir di antara anak-anak lelaki, disukai oleh saudaranya, ya, dan ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak, ya, dikatakan. Jadi mencelupkan kaki dalam minyak itu adalah tanda kemakmuran. Ya, dia mencelupkan kakinya ya di dalam minyak, itu adalah tanda kemakmuran bagaimana bangsa atau suku Asyir itu diberkati Tuhan. Biarlah dari besi ya dan dari tembaga pialang pintumu selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yusrun, ya, bagi Yusrun nih. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Ya, luar biasa saudara, dikatakan ayat 27, Allah yang abadi adalah tempat perlindungan, ya. Tempat perlindunganmu dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. 28, maka Israel diam dengan tentram dan sumber Yakub diam, tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu, sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Ya, jadi Tuhan ya menyatakan kepada Israel, saudara, ya, bahwa ya Tuhan akan menjadi perlindungan bagi mereka, ya, bahkan Tuhan akan menjadi kejayaan. Jadi nyanyian Musa menyatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan bagi kita, satu-satunya tempat yang paling aman, yang sejati. Ya saudara, di tengah hidup ini kita menghadapi banyak persoalan. Ya, ada yang hari ini mungkin sedang berhadapan dengan sakit penyakit, di mana dokter memvonis kena kanker, kena sakit apa yang sudah tidak mungkin bisa sembuh. Ya, kita tidak bisa lari kemanapun selain lari kepada Tuhan. Karena itu pesan saya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Ya, ada orang-orang yang mungkin kesepian, tinggal sendiri, tidak ada anak-anak, ya. Mendekatlah kepada Tuhan, ya. Musa memperingatkan kepada bangsa itu untuk menjadikan Allah tempat perlindungan kita. Tidak ada tempat yang paling aman selain dekat dengan Tuhan. Percayalah saudara, dalam setiap keadaan kita apapun, ya, hanya dekat Tuhan saja kita akan tenang. Ya, dan daripadanya segala keselamatan kita. Ya, dan betapa seringnya kita mempercayakan hidup kita kepada hal-hal yang lain yang kita pikir mungkin dapat membawa kebahagiaan, kepada uang, kepada karir. Percayalah, uang itu bukan satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidup manusia. Saya sudah banyak bertemu dengan orang kaya yang punya banyak uang. Tanpa Tuhan, hidup kita akan menjadi sia-sia. Ya, atau mungkin sebagian orang mengejar karir dan melupakan mengejar Tuhan. Ya, mari kita mengejar Tuhan, ya. Dengan apa ya saudara? Karena Tuhan itu adalah satu-satunya tempat termulia ya bagi manusia. Ya, dan Tuhan juga merupakan impian bagi setiap manusia itu, bahkan seumur hidup kita bisa taruh harapan kita hanya dekat dengan Tuhan. Ya, namun satu-satunya tempat perlindungan sejati kita, ya, percayalah hanya pada Tuhan. Sebagus apapun karirmu, sebagus apapun ya kesuksesanmu atau kekayaanmu, tetap Tuhan itu akan menjadi perlindungan dan rasa aman yang paling sejati bagi setiap manusia. Ya, karena itu dekatkan diri kita dengan Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang dapat mengulurkan tangannya ya untuk selalu ya membawa kita ketika kita menghadapi badai dalam hidup, ya, yang coba menghancurkan kita ketika kita menghadapi banyak persoalan. Ya, kita bisa berlindung kepada Tuhan. Itu yang Musa ingatkan kepada bangsa itu. Ya, akan tetapi orang-orang yang tidak memiliki Allah, ya, mereka harus waspada, saudara, ya, dan pasti tidak ada ketenangan. Ya, dan hidup bagi Allah dalam dunia ini ya mungkin kelihatan seperti ya penuh dengan resiko,
berharap kepada Tuhan. Namun orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu justru mereka lebih beresiko, ya, sebab sekali kepleset mereka bisa jatuh tanpa bisa dipulihkan. Karena itu mari kita menaruh harapan dan iman kitanya kepada Tuhan, sebab dialah satu-satunya sumber pengharapan kita. Kita akan lanjutkan besok pembacaan firman Tuhan, saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang indah bagi kami. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau yang pegang tangan kami. Kami mau menjadikan Engkau tempat perlindungan kami, tempat perteduhan kami, bahkan rasa aman kami hanya ada di dalam Engkau. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang dahsyat, Tuhan yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah mengecewakan kami. Mari buka hati dan tangan kita, saudara, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan perkenanan Allah Roh Kudus ada atas hidup kita, tuntunannya mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.